Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita dalam menanggapi sebuah buku Islamic Invasion. Ini adalah karya Robert Murray, seorang kritikus Islam berkebangsaan Amerika Serikat. Ini telah masuki nubuat di dalam perjanjian lama. Immanuel adalah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah nubuat Nabi Yesaya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan memakan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Yesaya 7 ayat 14 sampai dengan 15. Kita akan meneliti suatu contoh yang cukup terkenal beberapa ratus tahun sebelum Yesus Kristus alaihissalam dilahirkan. Perjanjian lama diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani, bahasa yang umum pada waktu itu. Ketika sebuah ayat di dalam kitab Yesaya mengatakan Sang Mesias akan dilahirkan oleh seorang perempuan muda atau almah, dengan salah telah diterjemahkan menjadi seorang perawan atau Parthenos. Hal ini telah mempengaruhi nubuat ketika para pengarang Injil Perjanjian Baru membacanya. Mereka berpikir bahwa untuk bisa menjadi Mesias, ibunya Yesus Kristus alaihissalam haruslah seorang perawan, sehingga mereka mengarang-arang tentang perawan yang melahirkan bayi Yesus Kristus alaihissalam. Kenyataannya adalah cerita ini perlu dikarang karena adanya salah pengertian. Jadi bukanlah nubuat yang diramalkan sebelum kelahiran Yesus Kristus alaihissalam, tetapi kejadian-kejadian yang telah dikarang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan nubuat itu. Nubuat tersebut itu biasanya oleh umat Kristen diklaim dan diterapkan kepada Yesus Kristus alaihissalam atau Nabi Isa Al-Masih alaihissalam, karena berpegang kepada tulisan Matius yang bunyinya hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dari mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Terdapat dalam Matius 1 ayat 22 dan 23. Di sini Matius berbuat kekeliruan atau kesalahan yang sangat mendasar yang dapat menyesatkan banyak orang, sebagaimana disampaikan di dalam surat Al-Maidah ayat 77, yakni umat Kristen. Nubuat Nabi Yesaya tersebut jelas tidak ditujukan kepada Yesus Kristus alaihissalam atau Nabi Isa Al-Masih alaihissalam, tetapi ditujukan kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
karakteristik yang dikemukakan oleh Nabi Yesaya tidak cocok jika dikenakan kepada Nabi Yesus Kristus alaihissalam atau Nabi Isa al-Masih alaihissalam. Namun sebaliknya sangat cocok dan pas jika dikenakan kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan data-data berikut ini. Yang pertama, wanita yang melahirkan Immanuel disebut perempuan muda. Yesaya 7 ayatnya 14. Atau anak dara. Matius 1 ayat 23. Yang dalam bahasa Ibraninya adalah almah. Kata almah artinya perempuan muda, baik masih gadis atau perawan ataupun telah bersuami. Setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi parthenos, artinya gadis atau perawan, yang jika dikembalikan diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani artinya menjadi betulah. Nah, kalau kita teliti di dalam bahasa Ibraninya itu almah, jelas tidak sama dengan bahasa Ibraninya betulah. Apakah mungkin Matius sengaja merubah arti yang sebenarnya dari kata almah itu? Jadi menurut Quran suci, penyimpangan arti seperti ini disebut melakukan tahrif. Terdapat dalam Quran suci Al-Baqarah 75, An-Nisa 46, Al-Maidah 13 dan 41, yang artinya satu memberikan arti dan makna yang berbeda dari maksud yang sebenarnya. Yang kedua, memindahkan letak ayat dari tempat asalnya sehingga merubah maksud dan maknanya. Yang ketiga, mengadakan penambahan dan atau pengurangan beberapa ayat atau beberapa kata dari kitab Allah yang dapat merubah arti, maksud, dan maknanya. Matius telah melakukan tahrif dalam arti yang pertama. Kata almah tidak dapat diterapkan kepada Maria, ibundanya Yesus Kristus alaihissalam atau Nabi Isa al-Masih alaihissalam dalam arti gadis ataupun perempuan muda. Sebab Maria berumah tangga dengan Yusuf si tukang kayu. Jadi Maria tidak dapat disebut gadis lagi. Dan Maria mengalami tua. Bahkan mengalami usia lanjut. Maka dari itu tidak dapat disebut perempuan muda. Sebaliknya, jika almah diterapkan kepada Siti Aminah, ibundanya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh amat tepat dalam arti perempuan muda. Sebab beliau wafat dalam usia muda sekitar 20 tahun. Jadi Siti Aminah, ibundanya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah mengalami tua, tetapi bukan betulah atau perawan, karena dipersunting oleh Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kajian kita di dalam menanggapi buku Islamic Invasion. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.